semua. Senang sekali bertemu dengan adik-adik di hari Minggu ini tanggal 27 Maret 2022. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret. Kita tetap sehat, kuat, dan tetap semangat di dalam mengikuti ibadah online. Ya adik-adik, karena tak percaya, kita semua siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yuk kita siapkan hati kita semua untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk udara yang secara gratis kami boleh hirup. Terima kasih untuk matahari yang terang. Terima kasih untuk kesehatan kami. Kami bersyukur Bapa untuk sepanjang minggu ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini Bapa kami siap memuji Tuhan. Kami siap menikmati baik-baiknya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, siapkan hati kami, sukacita yang melimpah untuk memuji Tuhan dan mengikuti ibadah sepanjang jam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita siap ya memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Jangan ada yang loyo di dalam memuji Tuhan ya. Kita semangat, semangat dan semangat ya. Kita angkat pujian kita. Bila ku ingat cinta Tuhanku, kita nyanyikan dengan medley. Lalu kita sambung dengan ku jawab ya 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 dan oh giranglah. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan. Ku
semua siapkan hati kita mau menikmati firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan kita hari ini adik-adik adalah Roh Allah mentransformasi manusia. Kata dasarnya mentransformasi adalah transformasi yang artinya perubahan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita berubah yang akan dibawakan oleh KIK. Jadi kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Berubah. Shalom adik-adik semuanya. Yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja di hati kami. Pakai telinga kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Pakai hati kami Bapa supaya firman Tuhan boleh tinggal di hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau nanya, adik-adik sudah baca belum nas Alkitab untuk hari ini? Siapa yang sudah baca? Ya, hari ini pemberitaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita adalah Roh Allah mentransformasi manusia. Adik-adik, kalau mendengar kata transformasi, adik-adik ada yang tahu tidak arti kata transformasi itu apa? Nah, arti kata transformasi itu adalah perubahan rupa. Rupa dalam hal ini adalah bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sebagai contoh yang gampang, yang mungkin adik-adik sudah tahu, yaitu perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Jadi perubahan ulat menjadi kupu-kupu itu mengalami perubahan bentuk, perubahan rupa, maupun perubahan fungsi. Nah, perubahan ini kita bisa sebut juga sebagai transformasi adik-adik. Atau mungkin adik-adik yang suka menonton film Transformer. Nah, judulnya aja sudah Transformer. Ya, perubahan bentuk dari mobil yang tadinya dia mobil berubah menjadi robot. Nah, itu di dunia film. Nah, hari ini kita belajar transformasi terhadap manusia melalui pekerjaan Roh Allah atau Roh Kudus. Apa bisa, Kak? Bagaimana caranya?
Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Kita mau belajar dari kisah yang ada di dalam Alkitab, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Dari siapa adik-adik? Ya, benar. Dari Saulus atau Paulus, yang dikenal dengan nama Romawinya yaitu Paulus. Siapa Bapak Saulus ini adik-adik? Ayo, adik-adik yang sudah membacanya pasti sudah tahu. Siapa Bapak Saulus ini? Nah, Kak Ika mau mengingatkan adik-adik kembali, siapa sih Bapak Saulus ini dulunya? Yuk adik-adik, kita saksikan video singkat berikut ini. Saulus. Ya, aku Saulus. Aku seorang Yahudi berasal dari suku Benyamin. Aku lahir di Tarsus, di wilayah Yunani, di bawah pemerintahan Romawi. Namun, aku dibesarkan di Yerusalem, Israel. Aku dididik di bawah pimpinan Gamaliel, seorang rabi Yahudi paling dihormati pada masa itu. Aku seorang Farisi yang setia dan seorang penentang Injil yang berapi-api. Aku menganiaya mereka, pengikut-pengikut Kristus hingga mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ya, adik-adik, Bapak Saulus yang tadinya adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia sangat membenci para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Lalu Bapak Saulus dengan semangatnya yang berapi-api, dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Jaraknya antara Damsyik dengan Yerusalem kurang lebih 200 km adik-adik ya. Nah, dia mau melakukan perjalanan ke Damsyik. Ngapain ke Damsyik adik-adik Bapak Paulus? Bapak Paulus ke Damsyik hendak menangkap sebanyak-banyak mungkin orang Kristen yang bisa dia temukan adik-adik. Dalam perjalanan Bapak Paulus ke Damsyik, apa yang terjadi adik-adik? Ayo, bagi adik-adik yang sudah baca, pasti adik-adik sudah tahu. Ya, dalam perjalanan Bapak Saulus ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Paulus melalui cahaya yang begitu bersinar adik-adik ya, yang begitu terang sehingga Bapak Saulus menjadi buta adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan berbicara kepada Bapak Saulus. Tuhan bertanya kepada Bapak Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Nah, adik-adik ya, lalu Tuhan memperkenalkan diri kepada Bapak Saulus. Di situ Tuhan mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, adik-adik, dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan juga menyuruh Saulus agar pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Di mana di situ dia mencari rumah Bapak Yudas dari Tarsus. Tuhan juga mengatakan, memperlihatkan kepada Saulus bahwa seorang hambanya yang bernama Ananias akan datang kepada Saulus untuk mencelikkan kembali mata Bapak Saulus. Adik-adik, apakah Bapak Saulus taat terhadap suara Tuhan? Ya, adik-adik, Bapak Saulus taat terhadap perintah Tuhan. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan Kak Ika adalah, kenapa sih Bapak Saulus bisa taat kepada perintah Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Ya, karena Roh Kudus memberi hati yang baru dan iman untuk Saulus percaya kepada Yesus adik-adik. Sehingga Bapak Saulus menjadi taat dan percaya kepada perintah Yesus. Jadi adik-adik, begitulah cara Tuhan memanggil Saulus untuk mengikuti dia. Tuhan memberi hidup yang baru di dalam Kristus. Adik-adik, hal ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Saulus, tapi melalui anugerah Allah yang bekerja di dalam Saulus, Saulus dapat menerima adik-adik Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga melepaskan Saulus dari dosa-dosa dan perbudakan. Saulus dengan semangat yang baru, Saulus siap untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita,
di Alkitab tadi, pada saat Bapak Saulus memberitakan firman Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Ya, orang-orang yang mendengarkan Bapak Saulus, apakah langsung menerima Bapak Saulus? Belum adik-adik. Mereka takut. Pengikut-pengikut Yesus takut kepada Bapak Saulus. Kenapa? Karena Bapak Saulus yang mereka kenal adalah orang yang menangkap pengikut-pengikut Kristus. Bapak Saulus yang mereka kenal adalah orang yang suka mencelakakan pengikut-pengikut Kristus. Sehingga ketika Bapak Saulus dengan semangat yang baru ingin memberitakan Injil kepada mereka, mereka menjadi takut adik-adik. Ini Saulus mau menangkap kita atau mau apa? Dia beneran sungguh-sungguh atau palsu? Adik-adik, apakah Bapak Saulus menjadi patah semangat atau patah arang? Tidak adik-adik. Karena apa? Karena Roh Allah, Roh Kudus memampukan Bapak Saulus. Merubah Bapak Saulus dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Allah. Sama seperti Bapak Saulus, adik-adik, kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi serupa dengan Allah, asalkan kita mau memberi hati kita, memberi hidup kita untuk dirubah oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, adik-adik. Ayo adik-adik, Kak Ika mau mengajak adik-adik untuk mau memberikan hati, memberikan hidup adik-adik dirubah oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Asalkan adik-adik mau memberi hati adik-adik. Dan perubahan ini adik-adik harus kita kerjakan hari demi hari. Di dalam perubahan kita untuk menjadi nanti semakin menjadi serupa dengan Allah, apakah kita akan selalu sukses? Apakah kita akan selalu berhasil adik-adik? Belum tentu adik-adik. Mungkin kita akan mengalami kejatuhan atau kegagalan. Tapi adik-adik, saat kita gagal, saat kita jatuh, kita jangan kembali lagi ke hidup kita yang lama. Tapi kita mau kembali kepada Tuhan, menyerahkan kegagalan kita, menyerahkan kejatuhan kita, agar Tuhan semakin memampukan kita di besok harinya, di kemudian harinya, untuk dapat berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau semangat, kita mau fighting untuk menjadi serupa dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja di hati kami, merubahkan kami Tuhan, hari demi hari, menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulangin ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat menghafalkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tiba di aktivitas ya. Hari ini aktivitasnya adalah bagaimana perubahan ya, atau transformasi dari telur hingga mencapai menjadi kupu-kupu dewasa. Adik-adik bisa lihat, untuk menjadi sesuatu yang indah perlu ada perubahan. Perubahan itu dari telur, adik-adik bisa lihat nih, telur, ulat, ya, kepompong, kupu-kupu kecil, dia belum dewasa ya, kupu-kupu kecil, dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Tapi kupu-kupu dewasanya masih kosong. Nah, kupu-kupu dewasanya akan kita buat dari kertas origami. Nah, ini kita singkirkan dulu ya adik-adik ya. Ini kertas origaminya. Ya, kertas origami ini ya kita balik, putihnya ada di atas, terus kita lipat ya adik-adik dari sudut, pertemukan sudut dengan sudut.
tekan supaya garisnya kentara. Terus kita buka, terus kita tekuk lagi yang sebelahnya ya, artinya jadi 2 kali melipat ya adik-adik. Oke, sampai dapat tekukan 1, 2. Oke, udah ya. Jadi persegi panjangnya sudah ada 2 bagian, 1, yang ini 2. Nah, sekarang kita akan membentuk lipatan segitiga. Nah, lipatan segitiga itu dari ujung bawah sampai ujung yang di atas itu kita pertemukan ya. Nah, ini kita pertemukan. Nah, kita tekan, udah jadi. Terus kita buka. Nah, masih ada 1 bagian lagi yang belum. Nih kan belum ada garisnya ya. Nah, garis yang di bawah kita pertemukan lagi. Jadi ada 2 persegi panjang dan 2 segitiga yang kita dapatkan dari lipatan ini. Kita tekan supaya nanti waktu dipertemukan lipatan-lipatannya lebih mudah ya adik-adiknya. Terus kita buka. Setelah kita buka, sudut yang ini dengan yang satunya kita pertemukan. Sebentar. Sebelahnya kita pertemukan juga. Ya adik-adik ya. Dan nih jadi ya segitiganya. Jadi segitiganya yang kecil. Nah terus kita buka. Nah di sisi lain ada yang harus dilipat juga nih adik-adik, supaya tekukan kita lebih cakep lagi nanti harus kita balas. Nah lalu kita kembalikan lagi nih lipatannya seperti semula. Jadi kita tindis-tindis ya. Udah. Setelah itu kita lipat 2 segitiganya. Ya, kita lipat 2 segitiganya jadi tambah kecil ya. Tadi kan begini. Sekarang kita lipat 2 segitiganya. Yang sudut ini ya arahnya ke kiri. Nah, kita akan memotong sudut yang mengarah ke atas. Kita motongnya bukan rata begini ya adik-adik ya, kita motongnya agak ditekuk gini, setengah lingkaran ya, agak melingkar sedikit. Nah, jadi sudutnya seperti ini, sudutnya udah nggak lancip lagi sudutnya ya. Lalu kita letakkan, kita ambil satu sisinya, kita lipat di bagian tengahnya, di garis kan ada garis tengahnya tuh. Kita lipat, lalu sisi lain kita lipat juga, kita ketemukan dengan yang satunya ya. Nah yang ini adik-adik ini kan masih ada nih satu nih. Nah yang satu ini kita ambil, yang hasil lipatan ini kita taruh di bawah, yang ujung ini kita ambil, terus kita lipat ke arah ini belakangnya, kayak gini tuh ya. Kita lipat dia akan nekuk ya adik-adik ya. Waktu kita lipat yang bagian atasnya dia akan kelihatan nekuk. Jadi kita lipat. Nah, udah deh, jadi deh kupu-kupu cantiknya kita ya. Ini kupu-kupu dewasa kita sudah jadi ya adik-adik ya. Tuh cakep kan. Nah jadi untuk menjadi yang indah, kupu-kupu indah ini dia melewati banyak alur. Dan mulai dari telur, ulat, kepompong. Nah semua ini adalah disebut transformasi. Begitupun manusia, seperti firman Tuhan tadi bilang, kita harus mentransformasi diri kita, harus berubah, harus ada perubahan dalam diri kita. Kalau kita dari TK makannya disuapin, nah sekarang kelas 3 atau kelas 4 makannya nggak boleh disuapin lagi, sudah harus lebih mandiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri, tempat tidur lebih dibersihkan, dan semua harus terlihat indah. Adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Karena Tuhan juga telah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu persembahan kita, Perubahan Ajaib Terjadi Padaku. Perubahan ajaib terjadi padaku.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Lalu kami mengembalikan kembali untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan sepanjang minggu ini. Bahkan di hari-hari ke depan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah menikmati firman Tuhan, kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang adik-adik dapat pelajaran hari ini melalui firman Tuhan? Iya, ada perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Kak Ika. Oleh sebab itu adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Rata ingatkan sekali lagi bahwa firman Tuhan yang hari ini adik-adik dengar, bahkan yang lampau juga, tidak boleh hanya didengar saja, tetapi dilakukan di dalam kehidupan adik-adik semua ya. Kita siapkan pujian kita, hidup yang sia-sia telah kutinggalkan, dengan versi yang pertama tadi ya. Hidup yang sia-sia telah kutinggalkan sejak Yesus di hatiku. Keselamatan dan kasih kini terima sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Yesus di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti. Sejak kapan adik-adik? Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti. Pasti semuanya udah tahu jawabannya. Sejak kapan? Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi sejak. Sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah minggu yang kami lakukan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa di dalam 1 minggu ke depan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak kesukaan bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin sakit pada saat ini, biarlah Tuhan Yesus boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, Tuhan Yesus boleh sembuhkan Bapa. Sehingga minggu depan Bapak kami boleh bersama-sama kembali Bapak mengikuti ibadah online dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan berkat yang baru daripada Tuhan Yesus. Berkati kami Bapak di dalam kegiatan kami selanjutnya. Kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita udah tiba adik-adik di penghujung ibadah kita. Karatna harap di ke depan ini adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang berhasil dan dengar-dengaran akan firman-Nya dan melakukan perintahnya firman Tuhan. Mau berubah di dalam setiap aktivitas bahkan perilaku adik-adik ya, dari yang tidak baik menjadi baik. Oke adik-adik, kita siap berubah ya. Dan selanjutnya apa nih? Udah selesai kan? Jadi selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.